Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai hari ini, mari sama-sama kita mau dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Langsung saja kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Sekali lagi, Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Saudara perhatikan dalam Alkitab saudara masing-masing dan saya akan bacakan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Jangan Menfitnah Orang. Ayat yang ke-11, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Ayat ke-12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, komunitas orang percaya adalah wadah untuk kita sama-sama mengenal Allah dan membangun satu sama lain. Meskipun di dalam komunitas tersebut akan ada pergesekan-pergesekan. Tapi pagi hari ini Yakobus mengingatkan kepada setiap kehidupan kita, kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan, untuk tidak saling menjatuhkan atau menyampaikan sesuatu hal yang tidak benar mengenai apapun itu. Nah, di sini juga dia mengingatkan kepada setiap kehidupan kita bahwa hanya ada satu hakim, yaitu Allah yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Nah, saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara umum kita mengenal fitnah itu sebagai ucapan yang dikeluarkan dari mulut seseorang tanpa ada dasar kebenaran, yang disebarkan dengan tujuan untuk menjatuhkan, untuk menjelekkan orang lain. Nah, Yakobus menyandingkan fitnah ini dengan menghakimi. Dan jika ada orang yang melakukan hal yang demikian, firman Tuhan katakan ia adalah pencela hukum. Nah, saudara yang terkasih, kita adalah umat-umatnya Tuhan. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tentunya yang Tuhan ajarkan adalah kasih. Buah pertama daripada buah-buah roh adalah kasih. Nah, Tuhan mau kita menyimpan kasih itu dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Sebagai umat-umat Tuhan, Tuhan mau kita menyimpan, memelihara kasih yang Tuhan ajarkan itu. Tetapi kita manusia sering kali lupa terhadap kasih yang Tuhan ajarkan, yang seharusnya kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita, kepada komunitas kita, kepada sesama-sesama kita. Tuhan mau kita menunjukkan kasih tersebut, bukan malah melakukan sebaliknya yang bertentangan dengan kebenaran. Menjadi hakim atas hidup orang lain, atau dikatakan tadi dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, menjadi pemfitnah. Berkata-kata yang tidak benar, apalagi dengan tujuan membuat orang lain itu jatuh. Nah, firman Tuhan tidak mengajarkan hal yang demikian. Tetapi melalui Yakobus, Tuhan bertujuan untuk menasehatkan jemaat-jemaat Tuhan untuk tidak menjadi sama seperti apa yang dikatakan dalam ayat-ayat yang sudah kita bacakan. Untuk tidak menjadi pemfitnah, untuk tidak menjadi hakim atas hidup orang lain. Karena mengapa? Karena hal-hal yang demikian itu adalah pekerjaan daripada iblis. Nah, dalam ayat-ayat ini kita melihat pada satu penekanan yang ditujukan pada kata saudara-saudaraku. Janganlah kamu saling memfitnah. Ada tanda seru yang artinya itu ditekankan kepada setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Untuk tidak menjadi seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Saudara-saudaraku, itu menandakan suatu ikatan persekutuan orang-orang percaya yang harus kita jaga dengan baik agar tidak terjadi yang namanya perpecahan. Menjaga komunitas kita dengan baik. Ada kasih yang harus kita jaga, ada kasih yang harus begitu besar di dalam satu komunitas sebagai orang-orang yang percaya agar tidak terjadi yang namanya perpecahan.
Nah saudara, fitnah itu hanya akan membawa kita kepada masalah, membawa kita kepada perselisihan, pertengkaran. Tidak ada sesuatu hal yang baik yang dihasilkan daripada memfitnah. Kita buka dalam Amsal pasal yang ke-26, ayat yang ke-20. Apa yang dikatakan di sana? Amsal pasal yang ke-26 ayat yang ke-20. Bila kayu habis padamlah api, bila pemfitnah tak ada redalah pertengkaran. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan katakan bila pemfitnah tak ada redalah pertengkaran. Nah hal ini mengingatkan kita jangan membiarkan hidup kita dikuasai oleh iblis. Karena mengapa? Karena iblis hanya akan memperdaya kehidupan kita untuk melakukan segala hal yang tidak baik. Segala sesuatu yang iblis kerjakan itu tidak ada yang menuju kepada kebaikan. Segala sesuatu yang dia kerjakan oleh iblis itu bertujuan kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, iblis mencoba untuk menarik setiap kehidupan orang-orang percaya untuk melakukan hal yang tidak baik, agar hidup orang-orang percaya, agar hidup orang-orang yang mereka tarik itu tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Maka sekali lagi diingatkan kepada kita, jangan biarkan hidup kita dikuasai oleh iblis, agar kita tidak melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, semakin hari dunia ini akan semakin tidak baik. Bahkan firman Tuhan sendiri pun mengatakan akan ada orang-orang yang menjadi pemfitnah. Kita buka dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat yang kedua dilanjutkan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mendapatkan satu kalimat yang dikatakan dalam ayat yang kedua. Di sana dikatakan mereka akan menjadi pemfitnah. Yang artinya di keadaan yang akan terjadi di kedepannya akan ada orang-orang yang demikian, menyampaikan sesuatu hal yang tidak didasari oleh kebenaran, bertujuan untuk menjatuhkan, untuk menjelekkan orang lain. Nah yang artinya ketika mereka melakukan hal yang demikian, mereka sedang dikuasai oleh iblis. Hati mereka dikuasai oleh iblis, sehingga perbuatan-perbuatan mereka bukan lagi perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mereka bukan hanya mencintai diri mereka sendiri, mereka bukan hanya menjadi pembual, mereka bukan hanya menyombongkan diri atau berontak terhadap orang tua, tetapi firman Tuhan katakan mereka juga akan menjadi orang-orang yang mereka akan menjadi pemfitnah. Nah maka daripada itu teruslah kita mau sama-sama untuk dibangun melalui setiap kebenaran firman Tuhan, agar kita boleh terus mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Semakin hari iman kita itu harus bertumbuh, semakin hari iman kita itu harus semakin kuat, agar tidak mudah dikuasai, agar tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan-keadaan dunia yang akan terjadi ke depannya. Nah jika iman kita lemah, maka dengan mudahlah iblis akan masuk ke dalam setiap kehidupan orang-orang percaya, mengambil alih setiap kehidupan orang-orang percaya. Iblis bekerja dengan segala macam cara untuk menarik kehidupan orang percaya. Tetapi ketika iman kita kuat, iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, maka yakin dan percaya tidak ada satu kuasa pun di dalam dunia ini yang mampu untuk mempengaruhi setiap kehidupan kita. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu untuk merampas setiap iman kita. Firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah, maka segala sesuatu yang terjadi akan mampu untuk kita hadapi. Kita akan mampu menghadapi keadaan-keadaan yang akan terjadi ketika kita benar-benar menjadi orang-orang yang tunduk kepada Allah.
Dan biarlah kehidupan kita mau terus melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, mau terus mempelajari, mau terus merenungi setiap kebenaran firman Tuhan, agar kita terus mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kehidupan kita untuk kita menjadi orang-orang yang mau sama-sama saling membangun, bukan untuk menjatuhkan orang lain, tetapi saling merangkul, untuk kita tetap ada dalam satu kasih yang begitu besar yang berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengar pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Immanuel, Allah beserta dengan kita semua. Kami perlu Kau Tuhan.